Hello guys, welcome back to my videos. It's been a while since the last upload. Sudah cukup lama setelah upload terakhir. For today we will learn about some things. Before that, sebelum itu, mari kita lihat pada gambar di slide ini. Okay, in this picture we can see three children with two boys and one girl. Di sini kita dapat melihat tiga anak-anak dengan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. On the left, we can see a boy with a black hair, anak laki-laki dengan rambut yang berwarna hitam, dan juga kita dapat melihat di sini anak laki-laki itu mempunyai rambut yang disisir ke arah sebelah kanan dan juga mempunyai tas yang berwarna biru dan tali tasnya berwarna coklat. In the middle, we can see a girl with a blonde hair and a pink bag. Anak perempuan yang berambut pirang dan juga tas yang berwarna pink. And on the right, we can see a boy with a brown curly hair and he have a ransel on his back dan juga berwarna biru. Nah, pada saat saya menjelaskan rambutnya berwarna hitam atau warna pirang atau coklat atau tasnya berwarna biru atau pink, di sini itu disebut juga mendeskripsikan sesuatu or describing something. So today topic is about a descriptive text for a person. So right now I will give you an explanation to understanding what is descriptive text, and I will give you the example for describing someone. Jadi, description is a type of text used to provide a detailed description or information about an object, place, or a person. Jadi di sini mendeskripsikan descriptive text biasa digunakan untuk mendeskripsikan secara detail atau memberikan informasi tentang orang, tempat, atau sebuah objek, misalnya kayak makanan. Kita berikan informasi tersebut dengan secara detail, dengan cara memberikan gambaran kepada si pembaca agar dia tahu bahwa bentuknya atau rasanya atau tempatnya di mana, suasananya pada teks tersebut saat si pembaca membaca teks deskriptif ini. So what is the purpose of descriptive text? Jadi apa sih tujuan dari teks deskriptif ini? The purpose is for describing something with accurately and in detail. Jadi purpose-nya itu, tujuannya itu dari teks deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara akurat dan mendetail sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas tentang apa yang dideskripsikan. Hal ini membutuhkan imajinasi untuk memvisualisasikan dan memahami objek yang dideskripsikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini kita dapat melihat contoh dari descriptive text for describing someone. Di sini kita dapat melihat name Anthony, a man with black hair, tall posture, and athletic stature, always smile and always give a positive energy to others.
Jadi di sini namanya itu Anthony, seorang laki-laki yang punya rambutnya berwarna hitam, badannya tinggi, lalu atletik juga badannya, lalu selalu tersenyum dan memberikan energi positif ke orang lain. Lalu masih lanjut di sini casual clothingnya, pakaian sehari-harinya itu he wears a blue short sleeved shirt and jeans with comfortable sports shoes. Jadi di sini dia menggunakan kemeja lengan pendek berwarna biru dan celana jeans dengan sepatu olahraga yang nyaman. Selanjutnya yaitu kita mendeskriptifkan hobinya Anthony. Di sini hobinya atau interestnya Anthony itu pada fotografi. Anthony is a photography lover. He often carries a camera around and enjoys capturing beautiful moments. Jadi apa yang kita lihat tadi dari ketiga slide tadi itu kita mendeskripsikan seseorang, Anthony, dari ciri-ciri badannya kayak gimana, rambutnya, apakah dia tinggi, lalu cara berpakaiannya kayak gimana sehari-hari, lalu apa sih hobinya. Itu yang di sini adalah yang kita lihat itu adalah salah satu descriptive text for describing someone, untuk mendeskripsikan seseorang. Now, what kind of characteristic of descriptive text? Di sini ada 4 karakteristik dari descriptive text. First, describe an object, place, or a person in detail. Jadi ciri-cirinya yaitu mendeskripsikan sebuah objek, tempat, maupun orang secara detail. And for the second one, involve the use of descriptive words. Jadi dia menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan. Jadi kata-kata yang mendeskripsikan ini yaitu seperti kayak mendeskripsikan rambut, warna, rasa, atau mungkin contoh kayak orang tadi mendeskripsikan orang apakah hobinya kayak gimana, atau misalkan contoh pada mendeskripsikan tempat itu jalannya di mana, lalu apakah gedungnya berwarna apa, apakah di gedung situ depannya ada got atau tidak, atau di gedungnya ada pohon mangga, atau siapa tahu di gedungnya situ ada pohon alpukat mungkin gitu. Jadi dia menggunakan kata-kata deskriptif, jadi keduanya. And the third is provide readers with a clear and detailed pictures. Jadi di sini dia memberikan gambaran secara detail sehingga si pembaca ini dapat gambaran yang jelas. The fourth involves the use of concise and specific sentence. Jadi yang keempat ini yaitu melibatkan penggunaan kalimat yang padat dan spesifik. Jadi ini adalah 4 ciri dari descriptive text. Ciri-ciri dari descriptive text. In here we will see what kind of structure of descriptive text. Jadi yang paling pertama, in the first, there's introduction. Start the description with an opening sentence that grabs the reader attention. Jadi mulai dari mendeskripsikan pembukaan dengan kata pembukaan yang membuat si pembaca ini dapat menarik perhatian dari si pembaca ini.
The second, describe object in detail by using noun, adjective, and sentence. Jadi pada saat menggambarkan objek secara detail dengan menggunakan kata benda, kata sifat, dan kalimat yang memiliki detail yang kaya, sehingga dapat memberikan gambaran kepada si pembaca. And the last one is conclusion. And with a concluding sentence that describes the overall impression of the description given. Jadi di sini yaitu kesimpulannya yaitu akhirilah dengan kalimat kesimpulan yang menggambarkan kesan keseluruhan deskripsi yang diberikan. Sekarang kita akan melihat tenses apa sih yang digunakan pada descriptive text ini. Di sini ada 5, yaitu ada simple tense, simple past tense, present continuous tense, present perfect tense, dan past continuous tense. Simple present tense di sini digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara umum atau kebiasaan atau karakteristik yang berlaku pada waktu sekarang atau umumnya benar. Seperti tadi contoh yang digunakan yaitu describing someone, mendeskripsikan seseorang. Itu menggunakan simple present tense. Nah, yang kedua yaitu simple past tense, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Contohnya, the ancient city was founded thousands of years ago. Yang ketiga yaitu present continuous tense, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi atau berlangsung saat ini. Contohnya, the sun is setting over the horizon. Nah, yang keempat yaitu present perfect tense, digunakan untuk menggambarkan pengalaman atau tindakan yang terjadi di masa lalu, tetapi masih memiliki relevansi dengan saat ini. Contohnya yaitu she has visited the Grand Canyon. Yang kelima yaitu past continuous tense, digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan sedang berlangsung pada suatu titik di masa lalu. Contohnya, they were hiking in the mountains when it started to rain. Nah, itu tenses yang digunakan pada descriptive text. Tapi pada umumnya penggunaan tensesnya yaitu simple tense, yaitu menggambarkan mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan tempat atau makanan gitu. Itu menggunakan simple tense. Oke, mungkin itu saja yang hanya saya dapat sampaikan pada hari ini tentang descriptive text. Thank you for watching. I hope I can see you again next time. See ya!